Baik, anak-anakku sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berkenalan dengan ilmu kimia, ya. Jadi, apa yang kalian pikirkan kalau mendengar kata-kata kimia? Bom, bom sana, bom sini, teroris, ya. Apalagi ada jenggotnya kayak gini, masya Allah. Baik, jadi rumus, aduh rumus. Terus apa? Hitung-hitungan, aduh, hafalan, aduh. Wah, pokoknya kimia itu susah gitu ya. Aduh, ribet. Sebenarnya enggak ya, tidak seperti itu. Jadi orang-orang yang berpikiran seperti itu karena mereka belum memahami apa itu kimia. Nah, kalian supaya tidak berpikiran rumit seperti itu, maka kita akan hari ini kita akan berkenalan dengan ilmu kimia. Oke? Baiklah. Jadi untuk semester 1 ini kita mempelajari sedikitnya ada 3 bab ya. Bab pertama itu dengan hakikat ilmu kimia. Hakikat. Kita pelajari definisinya ilmu kimia itu apa sih, gitu. Peranannya dalam kehidupan itu seperti apa. Kemudian nanti ada dipelajari metode ilmiah dan laboratorium. Nah, jadi kita belajar supaya selamat di laboratorium itu gimana caranya, ya. Kemudian peralatannya apa aja. Oke. Kemudian bab 2 kita pelajari tentang struktur atom dan tabel periode unsur. Dan bab 3 kita pelajari ikatan kimia dan bentuk molekul. Oke, nanti ikatan kimia itu apa aja? Di situ ada lambang Lewis. Kita juga bisa memprediksi jenis ikatan, ya, bentuk molekul. Nanti ada senyawa, ya, dan gaya antar molekul. Jadi, tolong disiapkan bukunya, disiapkan pulpennya, kemudian catat ya. Tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Oke. Baiklah. Kita lanjutkan. Jadi chemistry ya, kimia. Ya, kimia itu apa sih kimia gitu. Jadi kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, kemudian perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi. Ingat, fokusnya ada materi, ya, perubahan materi, kemudian energi yang menyertai perubahan materi. 3 fokusnya ini ya. Baiklah, kemudian kita lanjutkan. Materi ya, tadi apa tadi? Materi, kemudian perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan materi. Kita lanjutkan ke materinya. Apa sih materi gitu? Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Segalanya, semuanya. Apa aja yang memiliki massa dan menempati ruang, maka dia dikategorikan sebagai materi. Gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa agamanya nih makhluk gitu ya, makhluk ya. Kemudian berikut apa contohnya? Contohnya misalnya air ya. Apakah air memiliki massa? Iya. Udara. Apakah udara memiliki massa? Iya ya. Apa buktinya? Buktinya ada udara yang ringan, ada udara yang berat. Misalnya balon udara, itu udaranya ringan, terbang gitu. Itu artinya dia memiliki massa. Kayu udah jelas, kertas, batu, besi, emas dan lain-lainnya. Jadi apa yang antum lihat ini semuanya adalah contoh materi. Oke. Cahaya gimana cahaya? Materi atau bukan? Ya dipikir sudah ya. Baiklah, kemudian jadi materi-materi itu dia tersusun dari ada bentuk paling sederhana dari materi ya. Apa bentuk paling sederhana dari materi? Ya, yang sering disebut sebagai atom. Jadi atom adalah bagian yang paling sederhana dari materi yang tidak dapat dibagi lagi.
menjadi materi yang lebih kecil dengan reaksi kimia. Jadi kira-kira ilustrasinya seperti inilah. Oke, nah, jadi atom itu sudah banyak ditemukan. Dulu atom baru atom-atom logam ya, baru sedikit ditemukan. Sekarang sudah banyak ini, seratusan lebih atom yang ditemukan ya. Di antaranya adalah ini lambang-lambangnya ini, lambang-lambangnya. Ya, ini hanya lambangnya saja. Misalnya H itu nama atomnya hidrogen. Ini litium, ini berilium, natrium, magnesium, kalsium dan seterusnya ya. Nanti antum ana minta untuk menghafal beberapa saja ya. Misalnya hidrogen, litium, natrium, kalium ya, hafal, dihafal ya, dihafal. Jangan nggak usah semuanya lah. Yang familiar aja. Misalnya ini oksigen ya, ini ada karbon, ini ada aluminium, ini ada seng gitu. Pokoknya hafal yang ya yang dekat dengan kehidupan kita lah. Oke? Oke, baiklah. Kemudian sekarang ternyata atom-atom yang tadi yang jumlahnya seratusan itu ya, itu dapat membentuk senyawa. Jadi atom kumpul jadi satu ya, baik dia atom-atom yang berbeda maksudnya, itu bisa membentuk senyawa ya. Contohnya seperti ini misalnya. Ada atom karbon dengan atom hidrogen membentuk senyawa CH4 ya. Ya, nanti dalam kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ada atom C, ada atom H. Ini namanya senyawa. Jadi kumpulan atom-atom yang berbeda jenisnya. Kemudian ada perubahan materi ya. Tadi ada materi, kemudian ada perubahan materi. Nah, perubahan materi itu ada dua, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Jadi dia berubah wujudnya, tapi bukan zat baru. Contohnya misalnya es batu berubah jadi air. Kira-kira es batu sama air sama nggak ya? Ya sama lah, pasti sama. Sama-sama air. Cuman yang berbeda adalah wujudnya. Yang satu wujudnya padat dan yang satu wujudnya cair. Tapi hakikatnya mereka adalah air. Jadi intinya dia tidak berubah secara fisik, secara kimia, ya, tapi dia berubah fisiknya saja. Yang kedua adalah perubahan kimia, ya. Perubahan kimia ini adalah perubahan yang menghasilkan zat baru, di mana sifat zat yang dihasilkan itu berbeda dari sifat zat yang menyusunnya. Contohnya apa? Ya, contohnya inilah kayu, ya. Kayu itu kalau dibakar dia berubah jadi apa? Jadi abu atau jadi arang. Sama nggak kayu dengan arang? Ya jelas beda lah. Ya. Kayu itu keras, kuat, bisa dibuat bahan bangunan dan yang lainnya. Kalau arang cuma bisa dipakai bakar sate. Ya. Itu beda. Gitu. Baiklah, kemudian sekarang adalah tadi materi, perubahannya, kemudian sekarang energi. Jadi 3 itu. Jadi ternyata setiap zat yang berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain tentunya memerlukan energi atau melepaskan energi. Misalnya es batu itu ya. Air dirubah jadi es, dia melepaskan energinya. Es berubah jadi air, dia menyerap energi. Jadi setiap perubahan materi akan selalu menimbulkan perubahan energi. Ya, baik itu menyerap atau membutuhkan energi. Oke. Baik, sekarang ternyata kita tidak bisa terlepas dari kimia dalam segala bidang kehidupan. Ya, kimia selalu berperan dalam setiap bidang kehidupan. Ya.
bisa dalam bidang fisika dan biologi, dalam bidang kesehatan, dalam bidang geologi, dalam bidang pertanian, dalam bidang hukum, ya. Bahkan dalam bidang agama, kimia masih dibutuhkan dalam bidang agama. Ya, seperti apa? Ya, kita lihat sekarang. Misalnya dalam bidang pertanian misalnya, ya. Apa contoh penerapan kimia dalam pertanian? Ya, gampang. Oke. Baik, pupuk ya. Pupuk yang kita buat ini, yang kita pakai ini tentunya mengandung unsur-unsur kimia yang tentunya dirancang oleh ahli-ahli kimia. Baik, ini pestisida ya. Pestisida juga berhubungan erat dengan kimia. Kemudian pengawetan bahan makanan ya. Bahan makanan ternyata diawetkan dengan beberapa cara, misalnya bisa dengan cara garam, ya pakai gula. Nah, teknologi modern ini bisa juga diawetkan dengan menggunakan radiasi. Jadi makanannya diradiasi nanti jadi awet. Ya, ini juga radiasi ini adalah penerapan ilmu kimia dalam bidang pertanian. Baik, kemudian yang kedua adalah di bidang ekonomi. Kira-kira apa ya penerapan kimia dalam bidang ekonomi? Oke, ini. Nah, apa yang Anda pikirkan? Ada uang logam gitu ya, bahannya macam-macam. Coba bayangkan bagaimana kalau uang logam ini ternyata dipakai belanja sama anak-anak itu tiba-tiba mati. Kenapa? Karena uang logamnya beracun. Waduh, susah. Nanti semua rakyat Indonesia pakai logam mati. Atau taruh di saku, ya, masukin mesin cuci. Ternyata besok dijemur berkarat gitu ya. Atau yang lainnya gitu. Ternyata dipegang, dibengkokin sedikit rusak. Akhirnya rugi negara ini. Ya. Uangnya rusak semua. Nah, jadi dalam kimia ini bagaimana kita merancang uang menggunakan logam yang logamnya itu anti karat misalnya. Bagaimana caranya? Kemudian uangnya tidak beracun. Ya, bagaimana membuat uang yang tidak mudah rusak, ya, yang tahan lama, dan yang terpenting bagaimana menghasilkan logam yang tidak lebih mahal dari nominal yang tertera di situ. Contohnya ini misalnya ada 10 nih, artinya nilai uang ini kan 10 rupiah ini. Kalau biaya pembuatan satu logam ini 1.000 rupiah, berarti kan rugi negara ini, ya. Nah, bagaimana membuat logam yang dengan syarat yang sudah dibuat tadi itu, tapi harganya lebih kecil dari 10 rupiah. Nah, ini membutuhkan keahlian kimia nih, ya. Inilah peran kimia dalam bidang ekonomi. Sama dengan uang kertas juga demikian, ya. Kemudian berikutnya adalah peran kimia dalam bidang agama. Nah, ini apa? Apa perannya? Oke, tentunya Majelis Ulama Indonesia tidak akan bisa membuat rekomendasi halal ataupun haram tanpa diselidiki itu dulu apa bahannya makanan itu ya, obat-obatan maupun makan. Diselidiki, oh ternyata bahannya berbahaya, oh ternyata bahannya dari babi. Ya, siapa yang menyelidiki? Kimia, ya. Nah, dari situ barulah ya para ulama bisa merekomendasikan barang ini halal ataupun haram, ya. Oke. Berikutnya adalah dalam bidang kedokteran. Nah, ini paling familiar ini, kita sudah tahu semua ya peran kimia dalam kedokteran. Misalnya dalam penemuan obat-obatan, ya. Kemudian alat-alat medis, ya, alat-alat medis. Jadi apa misalnya gunting, bagaimana membuat gunting dengan logam supaya tidak berkarat, logam apa yang digunakan, paduan logamnya seperti apa, ya. Kemudian polimer, plastik atau karet, ya. Bagaimana merancang karet yang daya tahannya seperti ini, yang tidak beracun, yang aman gitu ya. Dan ini dipelajari di kimia.
Oke, kemudian cairan infus. Bagaimana membuat cairan infus? Nanti ada istilahnya, ada cairan dalam kimia itu ada cairan isotonik, cairan hipertonik, dan cairan hipotonik. Nah, bagaimana membuat cairan infus? Ya, tentunya cairan infus merupakan cairan yang isotonik. Seperti apa membuatnya? Ada dalam kimia. Jadi sangat berperanlah kimia ini dalam bidang kedokteran. Kemudian berikutnya adalah dalam bidang geologi. Nah, kira-kira apa ini? Kimia dalam geologi. Oke, apa ini? Apa ya? Fosil. Terus apa kaitannya? Tentunya untuk menentukan umur fosil kita butuh suatu analisis, ya. Analisis namanya analisis karbon, ya. Analisis isotop karbon. Jadi karbon diambil sampelnya, diteliti karbonnya, ya. Karbon C12 maupun C13-nya. Dari situlah bisa diprediksi berapa umur fosilnya. Nah, ini juga kimia ini, ya. Oke, maka tidak berlebihan kalau kimia itu dikatakan adalah chemistry is the center of knowledge. Jadi kimia itu merupakan pusat dari ilmu pengetahuan. Hampir semua bidang ilmu membutuhkan kimia. Yang farmasi, biologi, fisika, teknik, geologi, pertanian, semuanya, hampir semua bidang ilmu membutuhkan kimia. Jadi ya tidak berlebihan lah kalau dikatakan kimia itu adalah pusat pengetahuan. Oke, sampai di sini dulu. Nanti terlalu banyak, nanti otaknya nyelimet, jadi tidak ada yang masuk pelajarannya. Nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada pertanyaan, jangan lupa ditanyakan lewat WhatsApp atau lewat email, ya. Kemudian jangan lupa dicatat dan jangan lupa masuk di Google Classroom Kimia, ya. Tugas menanti antum semuanya. Baik, sampai di sini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.